Hey guys. All right, come on, just shut up. Right, we don't know what we saw. The point is, it's still here. All right, so we get the hell out of Manhattan. Now. Di video kali ini, gue akan menceritakan alur cerita dari sebuah film yang berjudul Cloverfield. Cloverfield adalah sebuah film yang bergenre horor atau monster yang diproduksi di Amerika Serikat yang diluncurkan pada tahun 2008. Film ini berkisar pada 5 orang anak muda penduduk kota New York yang sedang mengadakan pesta perpisahan untuk seorang teman lama pada malam yang sama ketika monster Cloverfield menyerang kota New York. Cloverfield adalah film pertama di mana film ini adalah awal dari terciptanya dengan apa yang disebut Cloverfield Universe. Ngeri boy. Nah, jadi ada 3 film yang bakal gue bahas nantinya secara detail, yaitu Cloverfield, 10 Cloverfield Lane, dan Cloverfield Paradox, serta misteri di dalam film dan hubungannya dari semua trilogi ini. Jadi ada 4 part yang bakal gue bikin, dan gue nggak akan membahas seputar rumor yang beredar kalau film-film seperti Overlord yang diisukan juga masuk di dalam Cloverfield Universe. Jadi hanya trilogi ini yang bakal gue bahas nantinya. Udah, nggak usah banyak bacot, langsung aja kita mulai. Duduk yang manis, tarik selimut, peluk siapapun yang ada di samping kalian, dan selamat datang di dunianya para monster. Woi Godzilla, let's go, intro. Film ini dimulai dengan sebuah rekaman kamera genggam digital yang ditemukan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat, di mana di tayangan tersebut dikatakan kamera itu ditemukan di sebuah tempat yang diberi sandi US 447, area yang sebelumnya dikenal sebagai Central Park, di mana dokumen ini adalah bukti penglihatan tentang penampakan dari Cloverfield. Dan kemudian rekaman tersebut berlanjut ke sebuah tempat di mana di sini tampak seseorang sedang merekam menggunakan alat perekamnya di sebuah apartemen, di mana di situ tampak waktu menunjukkan tanggal 27 April pukul 6.42. Ya, pagi-pagi berarti. Karakter yang memegang kamera ini bernama Rob Hawkins, dan dia terbangun setelah melakukan adegan enak-enak dengan teman lamanya yang bernama Beth. Dan mereka berdua ini ada di apartemen Columbus punya ayahnya si Beth. Dan hari ini mereka berencana untuk mengunjungi sebuah pulau yang bernama Pulau Coney. Gue percepat ya, soalnya banyak adegan yang nggak penting. Scene berlanjut 1 bulan kemudian, yaitu tepatnya tanggal 22 Mei, di mana saudara laki-laki Rob yang bernama Jason dan pacarnya Lily terlihat sedang berjalan menuju sebuah toko, di mana mereka nantinya akan mempersiapkan pesta perpisahan dengan si Rob di apartemen mereka. Hal itu dikarenakan karena si Rob telah menerima sebuah pekerjaan sebagai wakil direktur di sebuah perusahaan di Jepang. Sesampainya di apartemen, Jason bertemu dengan sahabat Rob yang bernama Hudson, dan dia disuruh untuk memegang kamera untuk mendokumentasikan kegiatan di pesta nantinya. Awalnya dia menolak, tapi setelah diberitahu kalau ada seorang cewek bernama Marlena datang juga di pesta itu, muka Hudson ini jadi sumringah. Anjir, sangean. Akhirnya pesta dimulai. Di sana rame banget, ada Lily, Travis, Rob, Hudson, dan teman-teman mereka yang terlihat pada santuy. Kemudian di pesta itu si Beth datang dengan teman kencannya yang bernama Travis. Anjir, bulan kemarin habis itu sekarang ganti lagi. Melihat si Beth dapat gandengan baru, muka si Rob berubah menjadi kesal dan kecewa. Singkat cerita, mereka bertengkar dan Lily, pacar si Jason, mengetahui sebuah rahasia kalau Rob dan Beth pernah tidur bareng dan dia membocorkan rahasia itu kepada Jason dan Hudson. Kemudian si Hudson menceritakan hal ini ke seluruh teman Rob yang ada di ruangan itu. Setelah itu, Beth dan Travis pergi dari pesta itu. Sementara Hudson dan Jason mencoba berbicara dengan Rob, dan tiba-tiba mati lampu guys, dan bangunan terlihat bergetar. Nah loh. Ketika listrik hidup kembali, semua orang buru-buru ngidupin TV dan melihat tayangan berita lokal. Kemudian muncullah sosok ibu-ibu yang menjelaskan bahwa ada gempa bumi yang terjadi dan sebuah kapal tanker minyak telah terbalik di teluk di bawah kota Manhattan. Para pengunjung pesta yang penasaran dan penghuni apartemen naik ke atap untuk melihat apa yang terjadi sebenarnya. Setelah sampai di atas, mereka menyaksikan sebuah ledakan yang berasal di bawah permukaan kota Manhattan. Seketika itu juga para penonton yang ada di atas apartemen langsung pada ngacir keluar dari apartemen menuju ke jalan di sekitarnya. Ketika sedang terjadi kepanikan di jalan, tiba-tiba kepala patung Liberty yang terlihat rusak dan hangus jatuh ke jalan persis di samping mereka.
Kemudian Hudson sempat menangkap dan merekam sebuah penampakan. Sekilas hal itu tampak seperti monster raksasa yang bergerak di dalam kota. Setelah penampakan itu, gedung Woolworth runtuh persis di depan mereka. Rob, Jason, Hudson, dan Lily langsung ngibrit dan berlindung di sebuah toko terdekat. It's alive. Setelah kepanikan tersebut, jalan-jalan menjadi sunyi, dan mereka juga menemukan Marlena di luar yang terlihat syok akibat peristiwa itu. Karena panik, kemudian mereka memutuskan untuk keluar dari kota Manhattan, melewati jembatan Brooklyn. Sesampainya di jembatan, sambil berjalan mereka melihat kapal tanker minyak terbalik dan terbakar, serta patung Liberty tanpa kepala. Saat berjalan menyeberang, handphone si Rob berdering. Ketika dia mengangkatnya, ternyata itu telepon dari Beth yang mengatakan kepada Rob kalau dia terjebak di apartemennya dan tidak bisa bergerak. Hudson kemudian memanggil Marlena dan Lily, tetapi Jason yang tidak dapat mendengarnya dengan jelas terlihat terpisah dan tidak berhenti berjalan. Dan tiba-tiba, jembatan mulai bergetar ketika ekor monster itu tiba-tiba muncul dan menghancurkan jembatan, beserta Jason yang tepat berada di bawahnya. Jembatan pun mulai runtuh dan menyebabkan semua orang kocar-kacir menyelamatkan diri. Sambil berlari, Marlena mencoba menghibur Lily yang menangis karena ia kehilangan pacarnya. Hudson juga mendekati Rob yang terlihat masih tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Tiba-tiba Rob teringat percakapannya dengan Beth sebelum akhirnya terputus tadi. Rob kemudian berhenti di sebuah toko elektronik yang sedang dijarah, di mana ia mencoba mencuri baterai ponsel. Sesampainya di dalam toko itu, Hudson melihat sebuah siaran berita di layar televisi. Hudson melihat jembatan Brooklyn runtuh total, di mana pihak militer juga terlibat pertempuran dengan monster itu. Para prajurit terlihat diserang oleh makhluk mirip laba-laba parasit yang keluar dan jatuh dari monster tersebut. Balik lagi ke Rob, akhirnya dia berhasil menghidupkan kembali ponselnya dan mendengarkan pesan dari Beth sampai selesai. Nah, setelah berdebat, akhirnya mereka kemudian terpaksa harus kembali ke tempat yang seharusnya mereka tidak boleh di sana, hanya untuk menemukan Beth. Ketika mereka sedang menuju ke apartemennya si Beth, mereka terjebak dalam baku tembak antara monster dan pihak militer. Nah, kemudian mereka berhasil melarikan diri ke stasiun kereta bawah tanah. Dan mereka memutuskan untuk berjalan melalui terowongan bawah tanah menuju apartemennya si Beth. Sesampainya di dalam terowongan, tiba-tiba mereka diserang oleh beberapa parasit. Parasit itu langsung melompat ke arah Lily, dan satu parasit yang lain juga menangkap Hudson dan mencoba menyeretnya pergi. Marlena kemudian mengambil sebuah pipa dan menggetok parasit itu beberapa kali. Mampus. Nah, karena mencoba menyelamatkan Hudson, Marlena juga langsung digigit oleh parasit lainnya, dan Rob berhasil menyelamatkannya juga. Ya mampus lo dikejar. Aduh, duh. Mati deh, mati. Jepit. Anjir. Mereka kemudian melarikan diri ke sebuah tempat kayak mall gitu cuy, yang terlihat sepi banget. Nah, ketika mereka sedang melihat-lihat di sekitar mall tersebut, Hudson memperhatikan Marlena yang terlihat pusing. Dan tiba-tiba sekelompok pasukan infanteri muncul dan langsung membawa mereka. Yang ternyata di mall tersebut dijadikan tempat berlindung dan mereka juga mendirikan rumah sakit dadakan. Dan juga pusat komando untuk merawat yang terluka. Karena efek infeksi dari gigitan parasit tadi, kemudian dari mata dan hidung Marlena terlihat mengeluarkan darah. Seketika itu juga para dokter dan tentara langsung membawa pergi Marlena. Sementara Lily, Rob, dan Hudson dibawa pergi oleh para tentara. Hudson sempat merekam ke arah tirai di mana Marlena dibawa. Dan dari situ terlihat perut Marlena mengembang dan akhirnya meledak. Rob dan yang lainnya tidak punya banyak waktu untuk berduka atas kematian Marlena, karena sersan Priest mengizinkan mereka kembali ke jalan untuk menyelamatkan teman mereka. Akan tetapi tentara tersebut memperingatkan mereka untuk wajib melaporkan lokasi mereka nantinya sebelum jam 6 pagi, karena mereka akan dijemput oleh pihak militer. Sersan tersebut memberitahu mereka kalau pemerintah akan menghancurkan kota Manhattan dengan sandi Hammerdown untuk membunuh monster dan parasit tersebut, yang artinya mereka harus pergi dari tempat itu sebelum jam 6 pagi. Mereka akhirnya melanjutkan perjalanan menuju ke apartemen Beth. Sesampainya di sana, mereka menemukan menara tempat di mana Beth tinggal terlihat runtuh sebagian dan jatuh tepat di menara yang di sebelahnya. Mereka bertiga akhirnya memutuskan untuk pergi melalui apartemen yang masih berdiri tegak tersebut dan menyeberang ke atap gedung si Beth dan berjalan menuju apartemennya.
Bat kemudian ditemukan terjebak dan tertusuk oleh suatu benda. Dan ternyata si Bat masih hidup, dan mereka mencoba menyelamatkannya. Setelah misi penyelamatan Bat berhasil, mereka bergegas pergi ke lokasi di mana titik evakuasi berada. Tetapi ketika berada di atap atas gedung, mereka bertemu monster itu sekali lagi. Sementara militer terus-menerus menyerang monster tersebut. Gue ngebayangin di posisi itu kaki gue langsung keringetan, jir. Gile kali. Lagi di atas kan? Lagi posisi gedung miring. Lo ngeliat monster itu lagi ke arah lo. Anjir. Setelah bertatih-tatih mencoba keluar dari dalam apartemen itu, dan di situ mereka juga sempet-sempetnya lo diserang parasit di dalam gedung itu. Tapi akhirnya mereka nyampe juga di zona pendaratan. Mereka yang lari, tapi gue yang capek nontonnya. Nah, mereka kemudian langsung dievakuasi. Lily dievakuasi dengan helikopter pertama, sedangkan Rob, Bat, dan Hudson dibawa dengan helikopter kedua. Dari dalam helikopter, mereka menyaksikan monster itu dibombardir oleh B2 Spirit Bomber hingga jatuh ke tanah, dan monster tersebut terlihat sudah mati. Si Hudson yang melihat kejadian tersebut sontak berteriak kegirangan kayak cacing kepanasan ketika melihat monster tersebut menghilang dari pandangannya. Tapi tiba-tiba monster tersebut muncul dan mencaplok helikopter yang ditumpangi oleh Rob, Bat, dan Hudson, yang menyebabkan helikopter tersebut berputar di luar kendali dan menabrak tanah kosong di sekitar Central Park. Nah, keesokan harinya pada tanggal 23 Mei, ketiganya ternyata selamat dari kecelakaan tersebut. Sambil menyelamatkan Rob yang terluka, mereka mendengar suara di radio yang memperingatkan protokol Hammer Down sedang berlaku dalam waktu 15 menit. Dan mengatakan kepada siapapun yang mendengarkannya bahwa jika mereka dapat mendengar sirine serangan udara berbunyi, maka mereka berada di zona ledakan dan hanya memiliki waktu 2 menit untuk melarikan diri. Hudson dan Bat menarik Rob yang terluka dari reruntuhan helikopter, dan mereka segera bergegas meninggalkan tempat itu. Tetapi Hudson kembali untuk mengambil kameranya yang tertinggal. Dan saat dia balik lagi buat ngambil kameranya, monster itu muncul tepat di belakangnya. Oh no! Hudson kemudian diplototin oleh monster itu, sebelum akhirnya Hudson diserang oleh monster itu. Tubuh Hudson dipotong menjadi 2 bagian. Melihat hal itu, Rob dan Bat menghampiri Hudson sambil menjerit. Rob kemudian mengambil kamera yang masih terlihat merekam kejadian tersebut, dan mereka berlari berlindung di sebuah jembatan kecil di Central Park. Ketika sirine serangan udara mulai terdengar dari kejauhan, di mana itu menunjukkan bahwa protokol Hammer Down akan segera dimulai. Karena udah pasrah dan mereka berdua nggak tahu lagi apa yang bisa mereka lakukan, akhirnya Rob dan Bat secara bergantian memberikan pesan terakhir mereka di depan kamera. Bersamaan dengan bunyi ledakan dan teriakan monster tersebut, seketika itu juga jembatan itu akhirnya runtuh, dan ketika puing-puing menutupi kamera, Rob dan Bat menyatakan cinta mereka satu sama lain, sebelum akhirnya ledakan lainnya mengakhiri perjalanan mereka. Makanya kalau emang sama-sama suka itu langsung gas, langsung bilang. Giliran ajal menjemput baru bilang. Oke. Kemudian scene berpindah ke tanggal di mana Rob dan Bat sudah berada di Coney Island sebelum kejadian serangan monster di Amerika. Nah, pas kamera mereka lagi nyorot ke arah pantai, tampak sesuatu yang terlihat samar-samar seperti satelit yang terlihat jatuh dari langit ke laut. Lihat nggak? Coba lo plototin lagi deh. Kelihatan nggak? Ya elah, masa nggak lihat? Oke, nih gue kasih lihat nih. Nah, kira-kira itu apa ya guys? Kira-kira satelit kah? Atau hal yang lain? Kalian silahkan tulis di kolom komentar ya. Kira-kira itu apa? Gitu. Oke, ceritanya tamat sampai di sini guys. Jujur, gue suka banget sama film Cloverfield ini. Dan gue udah nonton film ini bisa dibilang berkali-kali. Dan ya, meskipun gak terlalu menarik jika dibandingkan film monster lain seperti Godzilla atau Kong Skull Island dari segi pengambilan gambar, karena film ini berkesan kayak orang lagi vlogging gitu cuy. Tapi film ini tuh pada tahun 2008 masih tergolong film yang masih bagus menurut gua. Di film ini juga belum dijelasin asal-usul ini monster dari mana yang tiba-tiba nyerang kota New York. Film ini tergolong sukses dan juga mendapat penilaian positif dari berbagai kalangan.
Dari segi misterinya, film ini memang simpang siur. Dan menurut sumber yang gue baca, hal itu memang disengaja supaya nggak banyak informasi yang meluas ke publik. Nah, kalian boleh bandingin antara teori Godzilla dengan Cloverfield. Kalian nggak akan mendapatkan banyak referensi seperti film-film Godzilla. Yang artinya ada keseruan tersendiri di dalam Cloverfield Universe ini. Dan kalau gue boleh kasih nilai, film ini gue kasih nilai 7 dari 10. Oke guys, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa di like jika kalian suka dengan videonya. Gua admin 1 pamit, tetap sehat, jangan lupa makan, jangan bolos sekolah, utamakan main game, selalu dukung channel ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.